Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam, Selamat Bu. siang. Iya, selamat siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Berarti ini Bu Erna masih sibuk-sibuknya ya ini ya? Iya, Bu. Karena masih tes SD ini kan ya? Iya. Semoga sehat selalu ya Bu menghadapi ini tugas yang banyak sekali. Iya Bu. Bu Erna, hari ini mau melaksanakan coaching dengan Pak Zen ya? Iya Bu. Berarti di sini nanti Bu Erna sebagai coach, Pak Zen sebagai coachee. Tuh. Iya. Nah, sebelum nanti Bu Erna melakukan coaching, saya ingin bertanya, boleh tidak Bu? Boleh Bu. Nah, jadi nanti ketika jenengan melakukan coaching, antara coach dan coachee nanti akan saya amati apakah sudah sesuai dengan rubrik, apakah juga sudah mengajukan pertanyaan sesuai alur tirta, apakah juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan coachee, serta juga apakah jawaban dari coachee nanti sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Irna sampaikan. Begitu nggih Bu nggih? Iya. Dan juga saya mengingatkan Bu Irna, jangan sampai nanti Ibu lupa bahwa dalam coaching itu kita memegang teguh prinsip coaching. Di antaranya itu ada kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Jadi nanti Bu Irna harus sebisa mungkin membangun kemitraan yang positif dengan Pak Zen ketika proses coaching. Begitu nggih? Nah, sebelum kita observasi nanti, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nggih Bu nggih. Boleh? Boleh Bu. Ya. Bu Irna, kompetensi apa yang ingin Bu Irna kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau presence, Ya. kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oh iya, bagus sekali Bu Irna. Jadi yang ingin Ibu kembangkan nanti adalah kompetensi presence, mendengarkan dengan penuh fokus gitu ya Bu ya. Iya. Terus juga mengajukan pertanyaan berbobot, begitu nggih? Iya. Nah, lalu Bu Irna, adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dari coaching ini nanti? Ada Bu, yaitu saya akan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Iya, berarti nanti Bu Irna ingin mengajukan pertanyaan yang benar-benar membantu Pak Zen menemukan solusi, berarti nggih Bu nggih. Iya. Jadi, nah, kira-kira nih apa toh indikator yang ingin Ibu capai dari coaching nanti? Indikator yang ingin dicapai yaitu proses coaching nanti bisa berjalan dengan baik, coachee bisa menemukan solusi masalah yang dihadapi dengan langkah-langkah rencana penyelesaian masalah yang dialaminya. Oh gitu, berarti Bu Irna itu indikator ketercapaiannya itu adalah coachee bisa mengembangkan kompetensinya sendiri ya Bu ya. Berarti menggali kompetensinya sendiri sehingga si coachee nanti Pak Zen bisa menemukan solusi dari masalahnya, begitu nggih? Nggih, Bu. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Irna atas jawabannya. Selamat melaksanakan coaching, selamat menggali kompetensi, dan semoga nanti berjalan dengan lancar Bu ya. Iya Bu. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Irna. Selanjutnya nanti akan saya amati proses coaching antara Bu Irna dan Pak Zen. Ngoten nggih? Nggih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Zen. Waalaikumsalam Bu Erna. Bagaimana kabarnya Pak Zen hari ini? Alhamdulillah baik Bu Erna. Iya. Kemarin saya itu di WA Pak Jenengan katanya ingin sharing dengan saya. Kira-kira ada masalah yang mungkin kita bisa diskusikan Pak? Iya betul Bu Erna. Jadi begini Bu Erna, saya itu punya permasalahan, lebih tepatnya kegelisahan Bu Erna. Saya kan guru yang termasuk senior di sekolahan kita ini. Saya kemarin dapat tugas dari kepala sekolah kita. Ini tahu sendiri kan, kepala sekolah kita kan PLT Bu, yang definitif sudah pensiun.
saya dapat tugas Bu Erna untuk mengawal kegiatan akreditasi Bu Erna. Saya harus menyiapkan file-file yang diupload di Sispena, kemudian saya harus mengecek, mengontrol administrasi kepala sekolah, karena memang kepala sekolah PLT kan di sini tidak setiap hari, jangan tahu sendiri kan. Selain itu saya harus mengerjakan tupoksi saya sebagai guru, mendampingi anak-anak belajar di sekolah, di kelas. Antara dua kegiatan itu yang dilaksanakan bersamaan, saya itu ada kegelisahan, ada ketakutan. Takutnya saya tidak fokus, Bu Irna, di kegiatan itu. Oh ya, berarti Pak Zen itu khawatir tugas yang akreditasi itu tidak terselesaikan dengan baik, dan juga sebagai guru jenengan juga nanti tidak fokus kepada muridnya panjenengan ya. Iya betul Bu Erna, ada ketakutan di situ, ada kekhawatiran karena memang dua-duanya juga satu tugas fungsi dan pokok saya sebagai guru, satunya lagi memang tanggung jawab yang diberikan oleh kepala sekolah. Oh ya. Jadi apa yang ingin Pak Zen harapkan dari percakapan kita pada siang hari ini, Pak? Saya berharap Bu Erna, saya mendapatkan solusi dari persoalan saya ini, Bu Erna, baiknya seperti apa gitu. Oh ya. Jadi Pak Zen ingin mendapatkan solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah yang Pak Zen hadapi, yaitu tadi ketidakfokusan dalam menyelesaikan tugas-tugas dari akreditasi maupun sebagai guru kelas. Iya betul Bu Erna. Apa sih yang kan tadi Pak Zen bilang tidak fokus ya? Itu apa penyebabnya panjenengan itu tidak fokus dalam tugas-tugas itu, Pak? Adanya kekhawatiran Bu Erna, kekhawatiran dua-dua kegiatan tidak selesai. Bu Erna tahu sendiri kan, akreditasi di SD kita nanti dilaksanakan pada tanggal 20 Desember. Kalau dari sekarang ya tinggal sekitar 3 minggu lagi, sedangkan administrasi banyak yang harus dicek, kemudian di-scan dan di-upload. Kemudian saya juga harus mengejar materi juga Bu Erna, karena bentar lagi ada ujian. Selain itulah ketakutan saya Bu Erna. Ya, jadi Pak Zen itu khawatir ya tugasnya tidak bisa terselesaikan dengan baik di tugas tambahannya panjenengan, yaitu mengupload di Sispena dan juga guru kelas harus menyelesaikan materi. Betul. Kemudian dari skala 1 sampai 10 Pak, kira-kira di skala berapa Pak masalahipun panjenengan ya? Sekitar 8 Bu. Cukup menguras pikiran dan emosi saya Bu. Oh iya Pak. Kemudian bagaimana jenengan kira-kira apa yang jenengan akan lakukan dalam menghadapi tadi itu dua tadi kegiatan itu bagaimana Pak? Jadi begini Bu, kita sendiri kan tahu bahwa jam mengajar kita dimulai dari jam 7 sampai dengan jam 12. Itu begini Bu Erna, saya itu punya rencana bagaimana nanti kalau jam 7 sampai jam 11 saya fokus di kelas, kemudian masih ada sisa 1 jam, yaitu jam 11 sampai jam 12. Di sela-sela itu saya akan nanti memberikan tugas kepada anak. Samping kita memberi kepada anak saya tunggui, saya juga mengerjakan tugas yang diberikan oleh kepala sekolah. Jadi harapan saya dua-dua kegiatan itu dapat terlaksana dengan bersamaan. Seperti itu Bu Erna. Berarti membagi waktu, membagi Pak. Waktu betul. Membagi waktu dengan kegiatan pembelajaran di kelas dan juga menyelesaikan administrasi untuk akreditasi. Betul. Kira-kira dalam pemberitahuan itu ada kendala apa Pak yang dihadapi? Tentunya saya harus ini Bu segera mungkin untuk berkomunikasi dengan wali murid di grup WA, tentunya menginformasikan tentang rencana jadwal saya ini, dan juga
kepada anak-anak sendiri agar mereka tidak kaget kok tiba-tiba jadwal pembelajarannya kok seperti itu gitu Bu. Kira-kira kalau di sekolahan itu ada yang bisa membantu pekerjaannya panjenengan tidak ya Pak? Saya Bu berpikir kan ada beberapa teman kita seperti Bu Dwi, kemudian Bu Sor kan masih muda-muda Bu. Jadi nanti saya akan coba untuk berkolaborasi dengan beliau-beliau ini, kan dia tahu IT, saya kira untuk scan dan upload itu bisa. Kemudian saya juga akan berkomunikasi juga dengan kepala sekolah, meminta izin Bu, karena meskipun beliau itu statusnya PLT, tetapi harus tahu juga tentang kegiatan yang rencana jadwal yang akan saya laksanakan. Seperti itu Bu. Oh iya, berarti rencananya Pak Zen berkolaborasi dengan teman rekan kerja. Betul. Dan juga nanti juga dengan Kepala sekolah, ya. Diketahui oleh kepala sekolah. Iya betul. Oke. Kemudian itu Pak, sekarang komitmennya Pak, untuk rencana yang tadi jenengan sudah susun itu. Iya Bu. Iya, komitmennya. Komitmen yang akan saya laksanakan tentunya mulai nanti hari ini Bu. Nanti saya akan komunikasi dengan wali murid, dengan anak-anak. Nanti selepas istirahat saya akan menyampaikan ke anak-anak. Kemudian nanti siang saya akan infokan ke grup wali murid Bu. Oh ya, berarti komitmennya segera mungkin Segera ya mungkin Pak? nggih. Segera mungkin untuk memberitahukan rencana tadi. Nggih. Oke. Kira-kira dukungan yang Pak Zen butuhkan untuk melaksanakan komitmen tadi itu? Untuk tadi Bu, ya tentunya dukungan dari kepala sekolah selaku pimpinan, kemudian dukungan dari rekan-rekan guru yang mempunyai kemampuan IT yang cukup untuk membantu saya. Itu sehingga rencana saya untuk melaksanakan pembelajaran dengan jadwal yang baru tadi bisa terlaksana dengan baik Bu. Oh iya Pak. Gimana Pak tadi Pak perasaannya? Kan tadi kita sudah sharing, jenengan sudah menceritakan keluh kesah Pak jenengan, bagaimana perasaannya Pak Zen? Alhamdulillah Bu, setelah kita ngobrol hari ini saya merasa senang, merasa tenang, merasa terbantukan, dan saya tidak lagi merasa gelisah dan was-was karena sebelumnya saya memang agak mengganggu Bu, tidak bisa fokus di dua-duanya karena ketakutan saya tidak bisa terlaksana dengan optimal. Terima kasih Bu Erna atas kesempatannya, atas waktunya sudah membantu saya. Iya Pak, sama-sama. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Semoga Pak lanjutkan aktivitas. Nggih Bu, saya juga tak masuk kelas. Ini anak-anak juga kelihatannya istirahatnya sudah cukup. Nggih. Makasih Bu Erna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam. Gimana nih? Tadi sudah proses coaching dengan Pak Zainuddin ya? Ya, Gimana? Lancar tidak? alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah. Nah, begini Bu Erna, setelah saya melakukan observasi tadi saat Ibu melaksanakan coaching dengan Pak Zen, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh tidak? Boleh Bu. Nah, gini Bu Erna, tadi setelah Bu Erna coaching tadi, apa saja sudah Ibu dapatkan tadi dari proses coaching terkait indikator ketercapaian? Tadi saya sudah proses coaching, saya sudah menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coach. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi.
Oh ya, luar biasa sekali. Jadi Ibu sudah berhasil tadi ya melaksanakan coaching dengan Pak Zen ya? Iya, Bu. Iya. Jadi sudah berhasil juga menerapkan alur tirta. Nah, begini Bu Erna, setelah tadi saya mengamati kegiatan coaching antara Bu Erna dan Pak Zainuddin dengan Bu Erna sebagai coach dan Pak Zainuddin sebagai coachee, ada beberapa catatan Bu Erna tadi. Saya menuliskan beberapa catatan. Nah, ini ingin saya sampaikan ke Bu Erna. Jadi tadi saya lihat itu Bu Erna memang sudah berhasil melaksanakan proses coaching dengan alur tirta. Dari awal Bu Erna sudah menanyakan tujuan. Iya, betul sekali kan Bu G. Terus juga sudah melakukan identifikasi masalah. Terus juga Ibu sudah mengarahkan coachee untuk menemukan rencana aksi. Dan juga tadi Ibu sudah membantu coachee untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coachee agar rencana aksi yang sudah dibuat tadi bisa berjalan dengan baik. Begitu nggih Bu nggih? Terus ketika tadi saya mengamati, saya juga sudah melihat Ibu tadi fokus dalam kegiatan coaching. Jadi Ibu tadi fokus mendengarkan jawaban dari coachee. Ibu juga dalam posisi presence atau hadir penuh dari setiap jawaban-jawaban coachee, dan juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Nah, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Bu Erna kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta, Bu, pada proses coaching, sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching itu hasilnya bisa lebih baik lagi, Bu. Iya. Berarti luar biasa sekali nih Bu Erna. Wah, berarti Bu Erna ini tipe orang yang tipe pembelajar, berarti ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur tirta sehingga nanti proses coaching selanjutnya itu akan lebih mulus lagi ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, menurut saya ini luar biasa sekali nih ya. Jadi Bu Erna ini benar-benar tidak mudah menyerah lah, pantang menyerah gitu untuk tetap belajar cara melakukan coaching ini. Persiapan jadi kepala sekolah ini Bu. Ya. Nah, luar biasa sekali. Saya doakan semoga Ibu sukses ke depannya dan semakin lancar juga melaksanakan coaching ya. Ya, terima kasih ya. Bu. Makasih juga sudah berkenan ngobrol-ngobrol sama saya hari ini. Iya, Bu. Sukses ya Bu Erna ya. Ya. Assalamualaikum Bu Erna. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih sibuk ini ya? Tes akhir semester ya? Iya Bu, ini sudah memasuki hari yang keempat tes AS. Jadi sudah dari hari
langkah positif ya Bu Irna, sudah merencanakan langkah yang positif menyenangkan lah untuk siswa. Kira-kira bagaimana nih cara Ibu merencanakan untuk mencapai tujuan tadi? Caranya saya sudah bekerjasama dengan orang tua. Dalam hal ini orang tua ketika menyampaikan bisa sambil kita ajak komunikasi untuk bisa mengatakan anak-anaknya, atau mungkin diajarkan dulu. Jadi saya mungkin akan berkolaborasi dengan orang tuanya. Kemudian saya membuat games menarik dari anaknya. Saya juga membuat sebuah games menarik untuk anak tersebut biar dia termotivasi untuk datang pertama kali dengan melakukan kuis. Membuat kuis siapa nanti yang datang paling pagi nanti mendapatkan reward. Menarik sekali Bu Irna. Jadi kuisnya aja udah menyenangkan, ditambah reward. Wah, itu kalau saya jadi muridnya Bu Irna itu, wah saya berangkat pagi terus itu. Jam 6 udah berangkat itu. Lanjut ya Bu ya. Apakah ada prioritas Bu? Prioritas tertentu dalam rencana yang Bu Irna buat, dan prioritas tertentu? Prioritas tertentu ya, yang pertama saya orang tua yang saya libatkan pemahaman bahwa anaknya itu memang harus datang ke sekolah itu lebih awal, karena kalau terlambat itu nanti kan siswa tersebut yang rugi karena dia ketinggalan materi yang sudah bisa menyambungnya, sudah masuk, tapi dia terlambat kan berarti dia tidak mengikuti. Kemudian yang kedua juga saya menyiapkan kuis game teka-teki untuk memacu anak agar memotivasi anak tersebut agar bisa berangkat pagi. Jadi berusaha pokoknya menimbulkan kesadaran dulu ya Bu ya, dari internal siswanya dulu. Iya bagus sekali. Langkah yang bagus, matang ya Bu ya. Terus gimana nih sama jangka waktunya? Kira-kira mau jangka waktu kapan dimulai? Terus kira-kira jangka berapa bulan atau berapa minggu Bu Irna nanti bisa melihat hasilnya? Saya mungkin akan mencoba dalam 1 bulan pertama ini. 1 bulan pertama. Ya, saya akan melihat, saya observasi dulu apa ada perubahan atau tidak setelah saya berikan motivasi, saya berikan games tadi itu apakah ada perubahannya apa tidak. Jadi saya akan melihat dari awal bulan. Awal bulan berarti nanti mulai Desember ya awal. Terus kapan kira-kira Bu Irna bisa melihat hasilnya nanti selang berapa bulan setelah dilaksanakan? Bisa 1 bulan setelah saya memberikan motivasi, memberikan Pemahaman tadi ya. Bagus sekali Bu Irna. Kita berharapnya semoga langkahnya itu cepat mengatasi masalah tadi ya Bu ya. Lalu Bu Irna, bagaimana nanti Anda akan mengukur keberhasilan dari rencana itu? Kita tahu kan bahwa memang setiap kali kita punya rencana ya Bu. Nah kita pasti kan pengen tahu udah tercapai belum ya? Nah kira-kira indikatornya itu loh, indikatornya itu apa untuk mengukur keberhasilan rencana itu? Keberhasilannya bisa dilihat dari mungkin banyaknya siswa. Ya, kalau tadi misalkan ada siswa 3 anak yang terlambat, setelah saya memberikan semangat motivasi, itu kemudian hanya 1 siswa yang terlambat. Jadi jumlahnya yang berkurang. Jadi dari anaknya yang tadi berapa, sekarang hanya tinggal 1 anak yang datang terlambat. Jadi yang tadi jumlahnya wow, terus sekarang jadi turun gitu ya Bu ya. Bagus sekali. Hebat sekali Bu. Nah itu rencananya matang, positif, nanti juga Bu Irna sudah tahu cara mengikuti keberhasilannya juga. Tapi gini Bu Irna, dalam setiap rencana itu kan pasti ada tantangannya ya. Ada tantangannya, kita gak mungkin itulah, pasti ada tantangannya. Gimana nih cara Bu Irna menghadapi tantangan itu? Nanti kalau ada tantangan muncul di tengah jalan, belum sampai selesai rencananya, ada tantangan nggak? Gimana cara Bu Irna menghadapi tantangan? Saya akan mencoba alternatif solusi yang lain dari rencana awal yang sudah saya lakukan
apa nih yang bisa membantu Bu Ena untuk tetap menjaga konsistennya itu? Yang pertama tentu orang tua ya Bu. Atau muridnya Ya, jadi orang tua tersebut ya yang pertama kali harus komitmen dengan orang tua, kemudian dengan rekan guru untuk keberhasilan atau mungkin bisa membantu pelaksananya rencana yang sudah saya buat. jadi memang harus gitu ya, ada orang tua juga penting sekali ya Bu Ena. Kalau misalkan tadi orang tua dilibatkan ya Bu ya dalam komitmen ini, lantas bagaimana langkah Bu Ena untuk melibatkan orang tua dari dalam komitmennya Bu Ena ini? Misalkan Bu Ena mau bikin apa nih sama orang tua, atau mungkin Bu Ena punya sesuatu yang jadi apa perantara untuk komunikasi sama orang tua gitu. Saya akan terus memantau perubahan yang sudah saya buat itu dengan cara tadi jadi hitung-hitung ya. Buku-buku. Ya, jadi tadi hari ini misalkan si A itu yang terlambat misalkan Amin. Nah itu nanti saya membuat sebuah hitung-hitung antara saya dengan orang tua. Jadi hari ini Amin misalkan datang ke sekolah lambat 10 menit, kemudian besoknya lagi kan buku tersebut kan dikembalikan terus dibaca oleh orang tuanya. Oh hari ini terlambat, besoknya lagi saya ingat lagi ternyata ada peningkatan, lama-lama itu tidak terlambat. Jadi saya menggunakan buku-buku dengan orang tua. Jadi tadinya yang buku-bukunya catatannya negatif semua, nah terus setelah ada rencana tadi harapannya bersih buku-bukunya biar gak ada catatan negatif Komunikasinya lah. saya lewat buku tadi, komunikasi antara guru dengan orang tua saya lewat Buku-buku. Selain itu ada lagi tidak Bu, selain buku-buku? Mungkin lah apa yang kan saat ini kan kita digital ya Bu ya. Kira-kira ada lagi tidak selain buku-buku? Kalau kita kan orang tua malam gitu kan nggak sempat baca. ya saya bisa saya WA orang tuanya jadi ya hari ini Amin tadi sudah ada perubahan Bu, tadi berangkatnya sudah jam 7 bisa sampai sekolah. Jadi pakai WA jadi saya WA Bagus sekali Bu Ena. Gimana nih tindak lanjutnya Bu Ena setelah sesi coaching kita? Tindak lanjutnya ya saya akan terus memantau perkembangan rencana saya. Jadi saya membawa kemudian akan Guru juga atau sekolah juga tadi ya. kelas juga diskusikan. Hebat sekali Bu Ena. Saya percaya Bu Ena bisa melakukan itu semua. Jadi nanti kalau ada butuh bantuan lagi, nanti Bu Ena jangan ragu calling saya. Nah kita nanti ngobrol-ngobrol lagi gimana, gimana toh nanti ada lagi tidak solusi yang bisa kita lakukan, kita gali lagi ya Bu ya. Semoga nanti juga Bu Ena kolaborasi dengan orang tua, rekan guru dan juga kepala sekolah juga membuahkan hasil yang positif, ada perubahan positif juga. Terima kasih Bu Julia atas waktunya menunjukkan dengan saya tidak masalah tentang sekolah saya. Ya masalah Bu Ena. Semoga nanti dengan setelah coaching ini nanti ada perubahan positif. Nanti saya dikabari ya Bu ya. Ada perubahan positifnya, nanti Bu Ena bisa cerita lagi ke saya nih. Gimana tadi si Amin tadi, nah ya, dengan terlambat tadi. Itu ya Bu Ena, tetap semangat, berusaha keras.